tanya L tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Qala al-musannifu wasy-syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun wa salatul 'idaini ay al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mudzakarah bersama kitab Fathul Qorib dengan fasal yang berikutnya, yaitu fasal tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa salatul idaini ay al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Dan adapun sholat idaini, dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa kadzalik indal Imam Malik, begitu juga sebagaimana mazhabnya Imam Malik. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik, sunnah salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa qala Abu Hanifah, adapun menurut mazhab al-Imam Abi Hanifah, salatul Id itu wajibatun ainan. Nanti bisa dicek apa perbedaan wajib dan fardu dalam usul fikihnya Hanafi. Wajibatun ainan. Ainan di sini berarti ala kulli fardin minal mukallafin. Setiap orang wajib. Wa qala al-Imam Ahmad hiya wajibatun kifayatan. Adapun menurut mazhab al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, salatul Id itu wajib tapi kifayatan. Idza fa'alaha al-ba'du saqata al-haraj 'anil baqi. Oke. Wa tusra'u jama'atan wa limunfaridin wa musafirin wa hurrin wa 'abdin wa khuntha wa imra'atin la jamilatin wa la dzati hayatin. Keren ini. Wa tusra'u, dan disyariatkan, atau bisa kita katakan ya disunahkan lah. Salatul Id ini ditunaikan atau dilakukan secara jama'atan. Tusra'u jama'atan, maksudnya diminta menurut syariat untuk dilakukan sholat Id secara jamaah. Walimunfaridin. Walimunfaridin ini, dari lafaz walimunfaridin ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya tidak harus dilakukan secara jamaah. Apalagi ketika corona kemarin kan, yang mana masjid-masjid itu ditutup. Ya udah, sholat Id kalau tidak menemukan jamaah, sholat Id sendiri. Kayaknya khutbahnya sendiri gitu ya. Kalau sholat Id sendiri tanpa khutbah. Oh. Sendiri. Pakai cermin. Nih. Di hasyiah. Walimunfaridin fala tushtaratu, maka tidak disyaratkan laha ay di sholatil Id apa? Al-jamaah, tidak disyaratkan jamaah. Kama huwa dhahir. Wala tusannul khutbah lil munfarid. Tidak disunahkan dalam sholat Id kalau dia sholat sendiri khutbah. Berarti masih boleh khutbah kan berarti? Khutbah untuk diri sendiri. Khutbah itu sendiri. Wa tusannu aidan li sobi al mumayyiz. Disunahkan juga sholat Id untuk sobi yang mumayyiz, yang sudah tamyiz. Wa musafirin wa hurrin wa 'abdin wa khuntha. Begitu juga disunahkan bagi yang sedang safar. Kemudian hur berarti orang merdeka, wa 'abd hamba sahaya, wa khuntha yang belum jelas kelaminnya,
Wa imra'atin. Kesunahannya juga apa namanya? Terkena kepada perempuan. Perempuan yang bagaimana? La jamilatin wala dzati hayatin. Perempuan yang tidak jamilah, kemudian juga tidak memiliki kedudukan sosial. Nah, ini Pajak sosial. perlu kita tafsirkan lagi. Secara hukum sholatnya disunahkan ke semuanya tadi yang disebutkan. Cuman secara jamaatan di tempat yang ramai itu kesunahannya ini ada pengecualian, yaitu bagi yang jamilah sama yang dzati hayah. Nah, kenapa jamilah kok tidak disunahkan sholat id secara jamaatan di tempat yang kerumunan? Karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah. Makanya di sini di hasyiah disebutkan Oh cewek cantik gue juga aja ya. Oke, itu amal ajuz. Nah, nih. Pakai masker. Amal ajuz, adapun ajuz seorang yang tua renta, fatahdurul ida, maka dia boleh menghadiri sholat id fi thiyabi baitiha bila tibin. Nah, ini syarat yang pertama. Menggunakan baju yang biasa dipakai ketika di rumah. Fi thiyabi baitiha. Yang kedua, syarat yang kedua, bila tibin, tanpa parfum. Artinya, ya karena kalau perempuan menggunakan parfum bisa menyebabkan munculnya fitnah, terutama bagi kaum rijal. Allah. Kemudian syarat yang ketiga, kalau perempuan tersebut memiliki suami, maka biidni zaujiha, harus dengan izin zauj. Enggak di Aisyah. Biasa ada biidni zaujiha. Fahadha syartun awal. Yang mana? Fi thiyabi baitiha ay thiyab alladhi talbasuha fi baitiha lil mihna wal khidmah la thiyab az-zina. Wa hadha syartun tsamin bila tibin syartun. Oh. Di sini menurut Syekh Asy-Syarih Ibnu Qasim Al-Ghazi, jadi pengecualian kesunahan ini untuk si jamilah sama yang dzatu hayah. Mungkin kalau di zaman sekarang Good looking. gimana ya? Nah, eh. Mungkin ya ini untuk sementara ya, ihtimal. Yang silakan perempuan sholat id di tempat ramai, tapi dengan syarat-syarat yang tadi telah disebutkan ya kan. Pertama, bajunya jangan yang membuat daya tarik, bajunya terlalu ngejreng misalnya warnanya. Baju yang wajar biasa dipakai di rumah gitu kan. Misalnya kalau perempuan-perempuan Mesir ini hitam kan, baju hitam yang baju abaya gitu, itu kan tidak membuat pandangan terlalu mensoroti orang tersebut kan. Terus bila tibin, tanpa menggunakan parfum. Sama tadi kalau udah punya suami ya biizni zaujiha. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, insya Allah pada bahasa. Ini buat yang jamilah mas. Wainkan aja nih. Buat yang jamilah mas. Ini sebenarnya ajus Oh buat anak tapi ya, secara ini ya. Cuman kalau di zaman sekarang gitu. oh Soalnya ketika anak cari di Mu'in, anak belum nemu. Di Minhaj juga belum nemu. Entah anaknya yang mukosir belum bisa isti'ab atau memang nggak disebutkan. Yang jamilah itu mas. Iya. Maya di baju ini. Lanjut ya. Ajus itu perempuan yang udah tua renta. Ya bujang aja ngelihat gak nafsu lah bahasa Inggris. Ajus. Kata dulu itu kembali ke Apa? Agus. kata dulu bukan dulu itu dia di Agus. mana kan dia jagus. Oh iya. Sampai bagus. Waktu sholatil Idi, waktu sholatil Idaini, dan adapun waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha,
adalah antara baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Antara terbitnya matahari dan zawalnya matahari. Maksudnya zuhur, waktu zuhur. Wahia ay salatul id, salat id, raka'atani, 2 rakaat. Yuhrimu bihima, si musolli ini, orang yang melakukan salat id itu melakukan ihram bihima dengan 2 rakaat ini, biniyati Idul Fitri au al-Adha, dengan niat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Perlu ditakyin. Harus takyin di sini. Jangan cuma sholli salatul Id. Id apa? Ditakyin Idul Fitri ataupun Idul Adha. Fala budda min at-ta'yin. Wa ya'ti, siapa si musolli ini apa? Bidu'a il-iftitah. Setelah takbiratul ihram, apa yang dibaca? Iftitah dulu. Baru setelah baca iftitah, wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an. Al-musolli ini, si orang yang sholat ini, takbir setelah baca iftitah, takbir 7 kali. Wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Kecuali takbiratul ihram, berarti kalau dihitung 8. sama takbiratul ihram berarti Kita betul ihram terus iftitah ya. Ya. gimana surahnya? Takbir dulu, Iftitah. baca iftitah, baru takbir 7 kali. Setiap takbir Nah, yang setiap takbir itu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. berarti kalau nggak baca nggak apa-apa ya. Tsumma yata'awwadu, kemudian setelah membaca iftitah, kemudian takbir 7 kali, baru baca ta'awud. Baru setelah itu baca al-fatihah. Wa yaqra'ul fatihah. Tsumma, kemudian setelah al-fatihah apa? Yaqra'u ba'daha, ay ba'dal fatihah, membaca setelah al-fatihah apa? Surat Qaf. Jahron. Yang di sela-sela takbir yang 7 itu yang subhanallah alhamdulillah di mana Mas? Ada nggak di sini? Itu dia Syekh. Wa yahsunu fi dzalik. Gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sabaan. Ini. Subhanallah. Oke. Tadi kan disebutkan wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Kalau dengan takbiratul ihram berarti 8 kan? Iya. Adapun menurut Imam Malik dan juga Imam Muzani, salah satu murid topnya Imam Syafi'i, wa Abu Thawr, takbiratul ihram itu termasuk dari 7 itu. Menurut Imam Malik, Imam Muzani sama Abu Thawr, di Asia ada. Adapun menurut madhab kita, madhab Syafi'i, anna takbiratul ihram laisat minas sab'ah. Itu menurut Imam Malik termasuk minas sab'ah. Ini apa gini maksudnya? Ai wasiwa takbiratul ruku' wa fabihi ma tasiru tis'an. Iya, kalau dihitung sama takbirah yang ruku kan Oh, 1, terus 7 jadi 8, tambah takbiratul ruku jadi 9. boleh. Wa yukabbiru fi rak'ati tsaniyah, dan membaca takbir atau takbir. Siapa al-musalli fi rak'ati tsaniyah, di rakaat yang kedua, khamsan, 5 kali, siwa takbiratul qiyam. Berarti ditambah takbiratul qiyam jadi 6. Thumma yata'awwad. Dalam mazhab Syafi'i, likulli rak'atin yusannu an yaqra al-musalli at-ta'awwud. Ta'awud sebelum baca Fatihah. Tsumma yaqra'ul Fatihah. Kemudian setelah ta'awud baca Fatihah wa surata iqtarabat jahran. Wa ya. Fa in lam yaqra'ha. Kalau misalnya tadi di rakaat pertama ya, ini kita kembali ke rakaat pertama. Enggak membaca surat Qaf, maka fasabbih, maksudnya baca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Fasabih.
Zadakol yubi. Oke. Wayan dubu nadban. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, beda sama sholat Jumat ya. Kalau sholatul Jumu'ah, al-khutbah qabla sholat, amma di sholatil idaini, al-khutbatu ba'da sholat. Wa yakhtubu nadban, siapa al-khatib ini nadban, hukumnya sunnah, ba'dahuma ba'da raka'ataini, khutbataini, 2 khutbah, yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an. Di khutbah yang pertama diawali khutbahnya dengan 9 takbir. Wilaan secara berturut-turut, wa yukabbiru fi ibtida'il tsaniyah, dan si khatib ini membaca takbir di awal khutbah yang kedua 7 kali, wilaan secara berturut. Dalam pembahasan khutbah sholatul id itu kama fi khutbatil jumu'ah, sama secara rukun dan syarat, tapi nanti ada pengecualian. Secara rukun ka khutbatai al-jumu'ah fil arkan, tapi secara syarat la fi syurut, di Asia disebutkan fa inna syuruta la tushtaratu huna, tidak disyaratkan di sini, bal tustahab, kecuali al-isma was sama, kecuali al-isma berarti si khatib ini harus lantang. Kalau dalam apa di zaman ini berarti pakai mic kan. Was sama berarti ya, ada yang dengerin juga. Wa qaulul khatib wa qaulul khutbah arabiyah, maksudnya arkannya. Wa qaulul khatib dzakaron, tidak bisa yang khutbah itu perempuan. Puan. Oke. Walau fasola, siapa? Al-musalli. Lianna hadza innama huwa fi takbiratis shalah kama marra la fi takbiratil khutbah. Karena ini dalam pembahasan salat berarti ya musalli. Walau fasola, siapa al-musalli, seandainya memisahkan si musalli ini bainahuma baina takbirataini bitahmidin, dengan tahmid wa tahlil wa tsana, kan hasan, maka ini bagus. Maksudnya tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wa takbiru ala kismaini. Sekarang kita masuk ke pembahasan takbir. Takbir itu dibagi menjadi 2, takbir mursal dan muqayyad. Takbir mursal adalah takbir yang tidak waktunya, maksudnya tidak setelah sholat. Adapun muqayyad yang mana takbirnya itu setelah sholat. Bahwa ma yakunu akibat sholat. Gimana surahnya maksudnya? Takbir mutlak ya udah setelah Takbir. tenggelamnya matahari, berarti masuk awal Syawal kalau dalam sholat Id. Nah itu takbir mursal, artinya la yataqayyadu hadzal takbir biwaqti sholat. Setelah maghrib masuk terus sampai sholat Id, nah, itu mursal namanya. Berarti takbir aksi juga mursal ya. Tidak. Takbir mutlak ya. Takbiran. Mursal ya, mutlak maksudnya. Adapun muqayyad itu khusus dalam sholat Idul Adha. Artinya takbirnya setelah sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat jenazah, itu disunahkan takbir. Dari awal atau dari subuh dari subuh 9 Zulhijjah. Berarti apa tuh? Yaumu Arafah. 9 Zulhijjah sampai akhir ayyamit tasyrik. Fihi khilaf. Di i'anah disebutkan. Di Fathul Mu'iyyan disebutkan seperti ini. Wa aqiba kulli sholatin walau janazatan. Maksudnya disunahkan untuk takbir yang mutlak ya. Aqiba kulli sholatin, di setiap setelah selesai sholat, walau janazatan, walaupun sholatnya itu sholat jenazah. Min subahi Arafah, dari subuh hari Arafah.
Berarti kapan itu? Ini kan 9 Zulhijjah kan? Min subahi yaumi Arafah ila asri akhir ayyam tasyrik, sampai asar terakhir hari tasyrik. Berarti 11. Khilafnya dalam apa? Nih. Ila akibi fi'li asri akhiriha. Maksudnya setelah selesai salat asar akhir ayyam tasyrik. Nah, itu waktu terakhirnya. Menurut Ibnu Hajar. Adapun menurut Imam Romli, annahu yadkhulu bi fajri yaumi Arafah wa illam yusalli subha. Ya udah, pokoknya kalau udah masuk waktu subuh walaupun dia belum salat subuh, masuk waktunya. Wa yantahi bi ghurubi akhiri ayyami tasyrik. Jadi walaupun sudah melakukan salat sudah melakukan salat asar di akhir ayyam tasyrik, selama belum tenggelam matahari, berarti tetap disunahkan Takbir. takbir. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, waktu terakhirnya ya setelah sholat asarnya itu. Sholat asar di hari terakhir. Tadi habis asar nggak boleh. Boleh. Ya udah itu toh itu. Tapi setelah itu waktu sebelum maghrib bukan nggak boleh, tidak disunahkan. Lah, Ustaz. Lagi mustahab. Ya yusan. Maka tafsiluhu fi i'adati talibi. Lanjut ya. Lagi sisa ini. Banyak lagi Mas sebenarnya. Wa bada al-musannifu bil awali, kemudian memulai siapa Syekh Musannif, Mbah Musannif bil awali dengan yang pertama, maksudnya yang pertama adalah apa? Faqala. Mursal. Mursal, takbir mursal. Faqala, maka berkata siapa Mbah Musannif, wa yukabbiru nadban, Boleh mengimbang. wa yukabbiru nadban, maka seseorang ini bertakbir secara sunnah hukumnya, maksudnya kullun, siapa? Semua dari zakar laki-laki, wa unsa perempuan, wa hadirin maksudnya yang mukim, Jemaah. wa musafirin yang lagi safar. Di mana takbirnya? Fil manazil, ibu-ibu lagi masak, takbiran. Wa turuq, dari apa? Jalan. Ketika perjalanan lagi di rest area misalnya, takbiran. Wal masajid, di masjid, wal aswaq lagi jualan. Kue raya. Jualan apa namanya? Kue raya. Teri, ikan teri misalnya. Habis Taros. Kenapa harus teri? Kenapa? Iya, kenapa harus teri? Terserah yang berkata. Hah? Mulut saya. Nggak boleh direkam harus. Jadi cut. Mic berapa? Editor. Di kantor lama ribet. Min guru bisyams. Nah, takbirannya kapan? Min guru bisyams. Maksudnya takbir mursal tadi apa? Min guru bisyams, dari tenggelamnya matahari. Min lailatul id, dari malam Idul Fitri, maksudnya Idul Fitri. Wa yastamiru hadza takbir. Kemudian hukum kesunahan ini berlanjut sampai ila an yadkhulal imam fi sholatil id. Wala yusannu takbiru. Kemudian tidak disunahkan takbir muqayyad, maksudnya Lailatul Idul Fitri, ketika malam Malam Idul Idul. Fitri akibat sholawat. Walakin Nawawi ada, akan tetapi menurut Imam Nawawi fil Adhkari, dalam kitab Al-Adhkar, udah kayak orang sudah belum ya? Walakin Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi fil Adhkar, di dalam kitab Al-Adhkar, ikhtaro, memilih annahu, bahwasanya takbir ini di malam Idul Fitri akibat sholawat apa? Sunnah. Gimana nih soalnya? Ya tapi sebenarnya huwa gitu, dalam artian gimana? Walaupun takbir muqayyad itu enggak disunahkan, tapi kan tetap masuk min dimni takbir mursal juga kan? Karena takbir mursal itu kan waktunya dari tenggelam matahari sampai imam datang. Berarti kalau nggak boleh Masuk dalam waktu ini kan setelah sholat juga kan? Ya sebenarnya sama aja gitu. Kalaupun takbiran setelah sholat pun ya boleh gitu. nggak, maksudnya nggak boleh takbir mukoya itu maksudnya di luar. Bukan nggak boleh, layusan. Layusan itu maksudnya tuh nggak dilakukannya tuh nggak setelah sholat fardu dikatakan. Tidak disunahkan takbiran dengan takbir yang muqayyad setelah sholat. Tapi kan sebenarnya walaupun secara takbir muqayyad nggak disunahkan, tapi secara takbir mursal Ya kan disunahkan. Makanya Anda bilang tadi apa huwa kan? Kenapa? Sama aja gitu. Bila huwa.
Makanya di sini Waqtar Nawawi bahwasanya takbir muqayyad ini tetap sunnah. Tsumma syara'a fi takbiril muqayyad. Kemudian musannif ini memulai dengan pembahasan takbir muqayyad. Faqala, maka musannif ini berkata, wa yukabbiru, dan melafazkan takbir siapa tadi yang telah disebutkan, mandukir min dzakarin wa untha wa hadir wa musafir fi Idul Adha, dalam Idul Adha khalfas shalawatil mafruḍah. Berarti ini dikhususkan setelah sholawat al-mafruḍah min muaddatin wa faitatin, baik itu sholat fardunya itu adaan ataupun qadaan. Wa kadza khalfa ratibatin, begitu juga setelah sholat sunnah ratibah, berarti qabliyah ba'diyah. Wa naflin mutlaqin, setelah sholat sunnah mutlak pun juga disunahkan takbir. Wa sholati janazatin, dan setelah sholat jenazah pun disunahkan Untuk takbir. takbir. Kapan waktunya? Min subhi yaumi Arafah. Min subhi yaumi Arafah, dari subuhnya hari Arafah, ilal asri min akhiri ayyami tasyriq, sampai asar hari terakhir di hari tasyriq. Itu takbir mursal itu ya. Ila akhiri waktihi walau ba'da sholatihi. Ini berarti menurut siapa tadi? Imam Romli. Karena kita tahu kan Syekh Ibrahim Baijuri itu orang Mesir. Mesir kan biasanya calonnya ke Imam Romli. Makanya di I'anah disebutkan menurut Imam Romli annahu yadkhulu bi fajri yaumi Arafah wa illam yusalli subh wa yantahi bi ghurubi akhiri ayyamit tasyriq, sebagaimana ibarahnya Syekh Baijuri. Wasiqatu takbir. Nah, ini udah ada bahas di YouTube. Oh iya. Wasiqatu takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, di sini 3 kali kan? Ya. Ini menurut qaul jadid. Qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Perjanjian baru. Kalau yang dua itu apa? Yang kedua qaul qadim. Azhar. Ketika Imam Syafi'i di Irak. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu kan? Azhar. Azhar berapa kali? 2 kali. Masa 3 Iya. kali. berarti wajar. 2 sih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dua. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ditambah di Asya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Kemudian di Mesir biasanya ditambah sholawat kan, makanya di Asia disebutkan wa yusannu sholatu wassalamu ba'da dzalik ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Mungkin gitu. Iya. Yang mana tambahnya tuh? Allahu akbar. Gimana sholawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gitu kan? Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tambahnya di mana tambahnya? Sifat takbir. Halaman 433 ke bawah. Di Mesir kok ditambah itu ya, ini disebutkan oleh Syekh. Oh iya. Masalah nanti mau dipraktekkan atau tidak terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Haza wa bihi. Bukroh. Awal nahar. Oke. Wallahu a'lam. Semoga kita dipertemukan. Ya Allah, fatnya jadi mudik. Kemudian kesunahan di sholat Id. Yusannu an yantasila li yaumil Id. Ini tambahan dari anak. Disunahkan untuk mandi sebelum sholat Id ya. Mandi saat Mandi sih.
Minimal mandi. Wa an yalbasa ahsana thiyabihi. Pakai bagusnya yang paling bagus. Walaupun nggak baru nggak apa-apa. Fal abyadu akmal. Putih lebih bagus. Wa an yanwiya tambahan sendiri. Wa an yanwiya niyatan muta'alliqatan bi idhari sunnah. Ketika pakai baju putih diniatkan idhari sunnah. Wa muta'alliqatan bi idhari athari ni'matillah. Pakai baju bagus dengan niat menunjukkan asar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yanwi aidon satru auratihi. Pakai baju diniatkan satrul aurat biar kita dapat pahala. Wa yahdhar kullal hadar min takabbur wal tafakhur. Jangan sampai pakai baju yang bagus tapi dengan niat sombong. Astagfirullah, flexing. Flexing di masjid. Yahdhar kullal hadar min takabbur wal tafakhur bima yalbasuhu. Wa an yadhhaba min tariqin tawilin wa ya'udu min tariqin qasir. Wa yusannu an yatanawala syai'an ba'da salati subhi fi Idul Fitri. Ba'da. Oh, berarti berangkatnya yang jalan jauh. Intinya beda jalan. Wa yusannu an yatanawala syai'an ba'da salati subhi fi Idul Fitri. Berarti makan dulu lah. Wa kadzalik yusannu at-tatayyub wa tazayyun lirijal. Amma bin nisbah lil mar'ah fadzalik, maksudnya tatayyub wa tazayyun fi baitiha khosatan amama zawjiha. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli afdal